menyimak dari apa yang telah Saudara Gubernur sampaikan dalam jawaban tanggapan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh, fraksi kami melihat bahwa jawaban tersebut sangat normatif dan terkesan tidak ada solusi dari pemerintah Aceh dalam memperbaiki kondisi ataupun permasalahan dalam upaya mengoptimalkan berbagai sektor pembangunan di Aceh. Hal ini tercermin dari jumlah sisa anggaran atau silpa dalam setiap tahunnya yang begitu besar yang seharusnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Terkait dengan kemiskinan di Aceh, berdasarkan data yang disampaikan oleh Saudara Gubernur ternyata berbanding terbalik dari apa yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPR Aceh, di mana persentase kemiskinan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur seolah-olah sudah sangat berkurang. Namun faktanya, berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, justru kemiskinan di Aceh sudah sangat memprihatinkan, sehingga secara nasional Provinsi Aceh dinobatkan sebagai daerah termiskin nomor 1 di Sumatera dan nomor 5 se-Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, terkait dengan pembangunan 5 unit rumah sakit regional di Aceh dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan pemerintahan Irwandi Nova, tidak satu pun rumah sakit regional yang diresmikan. Seharusnya beberapa rumah sakit regional sudah bisa difungsikan. Jika seandainya Saudara Gubernur serius dan fokus serta ada niat ingin membangun rumah sakit regional, tentu saja anggaran yang diperuntukkan untuk rumah sakit tersebut dapat lebih diprioritas. Namun yang terjadi malah anggaran untuk rumah sakit regional sengaja dipangkas dan dialihkan untuk proyek fisik lainnya yang kurang prioritas. Kunjungan kerja Gubernur ke luar negeri. Selama 4 tahun kepemimpinan Nova Iriansyah, hampir setiap waktu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dalih mengajak investor luar negeri untuk berinvestasi di Aceh. Tentu saja dalam perjalanan tersebut telah menghabiskan puluhan miliar uang rakyat Aceh yang dibebankan melalui APBA. Akan tetapi sampai detik ini belum ada satupun investor luar negeri yang mampu diajak untuk berinvestasi di Aceh. Tentu saja ini tidak ubahnya seperti pepatah Aceh, let boh puyuh ro bergelam empang. Anggaran habis tetapi tak bermanfaat untuk rakyat Aceh. Selanjutnya, seleksi Bank Aceh Syariah. Terkait dengan seleksi pimpinan Bank Aceh Syariah, fraksi Partai Aceh menaruh tanda tanya, ada apa di balik seleksi ini? Mengapa seleksi ini dilakukan secara tergesa-gesa, bertepatan dengan akan berakhirnya masa jabatan Saudara Gubernur? Padahal menurut hemat kami, jabatan pimpinan Bank Aceh Syariah berakhir pada bulan Oktober 2022. Fraksi Partai Aceh tidak ingin menduga-duga terlalu jauh, akan tetapi fraksi kami mengkhawatirkan jika dalam seleksi ini nantinya penuh dengan instrik politik dan praktek KKN, dan tentu saja ini yang tidak kita harapkan, mengingat Bank Aceh Syariah adalah Bank Aceh kebanggaan masyarakat Aceh. Peninjauan pembangunan APBA tahun anggaran 2021. Fungsi pengawasan DPR Aceh diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah Aceh dilaksanakan untuk dapat melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dalam hal pengawasan, DPR Aceh terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBA di setiap tahunnya. Tentu saja, dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh DPR Aceh, perlu adanya pendampingan dan dokumen yang lengkap dari instansi pemerintah Aceh. Beberapa minggu yang lalu, DPR Aceh telah membentuk tim Pansus Dapil yang bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan APBA tahun 2021. Dari hasil tinjauan
banyak temuan proyek yang dibiayai oleh APBA tidak sesuai dengan perencanaan dan fungsional alias mubazir. Namun, alangkah ironisnya, dalam peninjauan lapangan, anggota DPR Aceh tidak mendapatkan pendampingan dan dokumen yang lengkap yang diberikan oleh pemerintah Aceh. Jikapun ada, itu pun tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan kami juga merasakan ada keanehan dalam penyajian data pembangunan Aceh yang diberikan kepada anggota DPR Aceh, yaitu terkesan ada yang ditutupi, terutama proyek-proyek yang bermasalah. Oleh karena itu, fraksi Partai Aceh meminta kepada pemerintah Aceh dapat dengan serius memberikan pendampingan dan memberikan data yang detail kepada anggota DPR Aceh terkait pembangunan Aceh. Gubernur Nova Iriansyah telah menjabat selama 4 tahun, di mana beliau meneruskan kepemimpinan gubernur dari Irwandi Yusuf yang merupakan pasangan beliau ketika dilantik pada 5 Juli 2017. Dalam perjalanan 4 tahun ke belakang ini, kondisi kehidupan rakyat Aceh ternyata malah mundur dan terpuruk di semua lini. Kondisi kemiskinan ketika Nova Iriansyah menjadi gubernur berada di angka 15,4%. Dan hari ini, di akhir pemerintahannya berada pada 15,9%. Atau dengan kata lain, selama Nova Iriansyah menjadi gubernur di Aceh, rakyat miskin di Aceh malah bertambah. Begitu juga dengan dalam sektor lainnya. Semuanya mengalami penurunan, sehingga fraksi Partai Aceh menyimpulkan bahwa Nova Iriansyah telah gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur Aceh dan gagal dalam mewujudkan visi misi Aceh hebat yang menjadi jargon pemerintah Irwandi Nova. Dan kami fraksi Partai Aceh memberikan predikat gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh. Kami juga berharap kedepannya tidak ada lagi gubernur seperti Nova yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat Aceh.